Salam Rahayu dan salam sejahtera. Selamat datang di Hati Nusantara Channel. Kamu mungkin pernah dengar kalimat kalau uang itu enggak datang pada orang yang sibuk, tapi uang itu datang pada orang yang tepat. Dan semakin dewasa kita, semakin kerasa maknanya. Soalnya banyak banget orang yang kerja keras, capeknya setengah mati ya, tapi uangnya ya kayak gitu-gitu aja. Bukan karena mereka malas loh ya, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mungkin prinsip hidupnya yang belum benar. Dan ini menarik banget karena menurut data Bank Dunia tahun 2023, 63% pekerja di Indonesia tidak merasa berkembang secara finansial walaupun mereka sudah bekerja keras. Artinya kerja keras aja nggak cukup. Ada sesuatu yang hilang, ada prinsip yang mungkin belum dipakai gitu. Makanya sore ini, malam ini, atau pagi ini, ya terserah Anda mau nonton video ini kapan. Saya pengen ngobrol kepada Anda. Saya pengen ngobrol kepada teman-teman semuanya tentang prinsip yang kalau kita pegang prinsip ini kuat-kuat, uang itu bukan cuma datang, tapi uang itu insya Allah akan stay. Jadi, pertama kita harus sepakat dulu bahwa uang itu bukan tujuan, tapi uang itu adalah hasil sampingan. Hasil sampingan dari apa? Hasil sampingan dari kualitas hidup yang sudah benar. Banyak orang terbalik ngejar uang dulu baru belajar ilmunya. Padahal harusnya bangun skill dulu, bangun mindset dulu, baru uang itu insya Allah akan nyusul. Kayak quote dari Nafa Rafikan bilang, jangan kejar uang, kejar skill. Karena ketika skillmu tinggi, uang itu akan mengejar kita. Dan itu terbukti bro. Coba lihat temanmu yang gajinya tiap tahun itu makin tinggi. Mungkin dia bukan orang yang paling rajin, tapi dia pasti orang yang paling diandalin. Dan pasti dia punya skill yang bikin berbeda daripada orang lain. Dan skill itulah yang menarik uang tersebut. Nah, jadi prinsip pertama yang bakal mendatangkan uang adalah fokus ke value, bukan hanya sekedar bekerja. Banyak orang kerja dari pagi sampai malam, tapi value yang mereka hasilkan itu rendah. Kerja keras itu penting. Siapa bilang enggak penting? Tapi kerja keras saja itu enggak cukup. Kerja keras tanpa arah itu hanya bikin capek. Saya pernah ngobrol sama seorang mentor bisnis, dia bilang, uang itu enggak dibayar per jam, uang itu dibayar per dampak. Jadi, dampak apa yang bisa kau kasih? Kalau kamu perhatikan orang yang menghasilkan banyak uang, itu biasanya bukan orang yang bekerja paling lama. Tapi hasil kerjanya itu sangat berpengaruh, sangat berdampak. Data dari McKinsey bilang 10% karyawan dengan value tertinggi itu bisa menghasilkan output sampai 8 kali lipat daripada rata-rata karyawan biasa. Itu artinya kita harus geser mindset kita. Bukan cuma kerja keras, tapi kerja harus berdampak. Tanyakan sama dirimu sendiri, hari ini saya sudah menciptakan dampak apa? Ya, karena dampak itulah yang akan menghasilkan uang, yang akan menjadi magnet uang. Prinsip kedua, prinsip untuk konsisten lebih mahal daripada pintar. Pintar itu sebuah kelebihan, tapi konsisten adalah hal yang dibangun. Konsisten itu adalah senjata. Banyak orang pintar, tapi tidak banyak orang konsisten. Padahal menurut Harvard Business Review, bilang orang yang konsisten itu 7 kali lebih mungkin mencapai target keuangannya dibanding dengan orang yang hanya mengandalkan kemampuan doang, mengandalkan kepintaran aja. Jadi konsisten itu kayak nabung sedikit demi sedikit, tapi konsisten tiap hari. Rajin baca buku 10 halaman tiap hari, rajin belajar 20 menit per hari, rajin bikin konten tiap minggu, rajin jualan tiap hari. Karena pintar tanpa konsisten itu kayak mobil sport tanpa bensin. Ya, keren sih, tapi nggak pernah jalan. Dan kalau kamu sekarang merasa progresmu lambat, ya tenang aja. Karena walaupun lambat tapi konsisten ya, kamu tetap akan menang dari orang yang cepat, tapi dia berhenti. Prinsip ketiga, prinsip keberanian mengambil risiko yang dapat dihitung. Ini yang jarang dibahas, tapi ini adalah salah satu faktor yang paling penting. Uang itu akan datang kepada orang-orang yang berani. Bedakan berani dan nekat. Bedakan berani dan ceroboh. Jadi dia berani bukan nekat, bukan ceroboh, tapi dia berani mengambil sebuah risiko yang dia sudah hitung. Nah,
Ada data menarik dari Global Entrepreneurship Report. 63% entrepreneur sukses itu pernah mengambil keputusan besar yang mereka sendiri nggak yakin 100%. Bayangin coba, tapi mereka udah berhitung risikonya dan mereka komitmen dengan risiko itu. Karena peluang itu nggak pernah datang dalam kondisi yang aman. Peluang itu selalu bikin kita deg-degan. Peluang itu selalu bikin kita merasa ragu. Peluang itu selalu ada di benak kita bertanya gitu, apakah ini akan berhasil, apakah ini akan gagal, dan sebagainya. Tapi kalau kita cuma mau bergerak ketika semuanya jelas, ya kita akan hidup di tempat selamanya. Ada quote favorit dari saya gitu, orang yang takut gagal itu akan bekerja pada orang yang berani gagal. Jadi berani itu bukan bakat, berani itu adalah prinsip, dan prinsip itu akan mendatangkan uang. Dia akan jadi magnet uang. Prinsip yang keempat, prinsip belajar ilmu tentang uang. Banyak orang, mungkin semuanya kali ya, tahu bagaimana cara cari uang, tapi tidak tahu cara menjaga uang. Dan yang lebih parahnya, hanya lebih sedikit dari orang-orang itu yang tahu caranya mengembangkan uang. Jadi menurut OJK, hanya 38% masyarakat Indonesia yang melek literasi keuangan. Sisanya hidup mengalir, ikut arus, dan enggak ngerti caranya cari uang. Makanya banyak orang dapat bonus langsung habis. Gaji naik, gaya hidup naik, gaji naik, tabungan turun, aset enggak punya, investasi enggak ngerti. Padahal prinsip hidup ini sederhana. Uang itu kayak air. Kalau kamu enggak tahu cara mengarahkan alirannya, ya dia akan mengalir dan pergi. Semakin kamu ngerti mengenai uang, semakin banyak uang yang stay. Coba belajar budgeting, belajar investasi dasar, belajar bagaimana caranya membaca peluang, dan belajar bagaimana caranya membangun aset. Karena orang yang paham mengenai uang jarang takut soal uang. Orang yang enggak paham mengenai uang itu selalu cemas tentang uang. Prinsip kelima, prinsip bergaul dengan lingkungan yang mendorong kita atau memaksa kita untuk naik. Ada satu prinsip tentang uang yang dulu saya pikir ini lebay, gitu. Tapi makin dewasa ternyata prinsip itu makin benar gitu. Lingkungan menentukan penghasilan. Jim Rohn pernah bilang rata-rata penghasilan kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Awalnya saya pikir itu cuman kuotivasi biasa aja. Sampai akhirnya saya lihat bagaimana orang-orang sukses itu pasti punya circle yang sefrekuensi gitu. Menurut studi University of California, perilaku finansial seseorang 70% dipengaruhi oleh lingkungannya. 70% bro, bukan 10%, bukan 20%, tapi 70%. Bayangkan aja dampak lingkungan terhadap keuangan kita. Makanya kalau ingin penghasilan kita naik, jangan cuma upgrade skill, upgrade circle juga itu penting. Bukan berarti kamu harus ninggalin teman yang lama, tapi pastikan kamu punya lingkungan yang baru, yang lebih menantang kamu untuk berkembang, lebih nge-push kamu untuk menjadi orang yang bertumbuh gitu loh. Pada level berikutnya, karena hidup kita ini, kita cuman punya 2 pilihan, dipaksa untuk naik atau ditarik turun. Prinsip keenam, prinsip bangun aset bukan cuman sekadar pendapatan. Orang miskin cari uang, orang menengah menabung, orang kaya itu bangun aset. Aset ini akan bekerja meskipun kita tidur. Aset ini akan bekerja meskipun kita sedang liburan. Dan aset ini akan bekerja tanpa kita harus selalu hadir di tempat itu. Dan prinsip ini yang bikin uang itu datang pelan-pelan. Lalu tiba-tiba boom, banyak aja gitu. Kalau kamu hanya bergantung pada berapa gaji gua bulan ini, ya kamu akan terjebak. Tapi kalau kamu fokus untuk membangun aset, kamu akan mencapai sebuah kebebasan. Prinsip ketujuh, mengendalikan emosi saat mengambil keputusan tentang uang. Kadang masalah keuangan bukan karena kurang pintar atau kurang kerja keras, tapi karena emosinya mengalahkan sebuah logika. Menurut JP Morgan Research, investor yang merugi paling besar biasanya bukan karena pasar turun, tapi karena kepanikanlah yang bikin turun. Orang beli barang karena FOMO, orang utang karena gengsi. Orang ikut investasi bodong karena ingin cepat kaya. Orang terjebak gaya hidup ingin terlihat kaya. Gitu. Ada quote yang relevan dengan hal itu.
Hidup murah itu bukan berarti hidup miskin, tapi karena kamu sudah tidak butuh lagi pembuktian. Semakin kamu tenang, semakin bijak mengambil keputusan finansialmu. Prinsip ke-8, prinsip memberi sebelum menerima. Ya, ini ada faktor spiritualnya, tapi sebenarnya sangat logis. Di dunia pemasaran itu disebut law of reciprocity. Orang cenderung membalas kebaikan kita karena mereka menerima sesuatu dari kita. Memberi bukan soal uang, memberi itu soal value. Dan value itu baliknya itu gede banget, besar banget. Prinsip ke-9, prinsip untuk tidak takut memulai dari nol. Nol bukan berarti kamu enggak punya apa-apa. Nol cuman berarti kamu riset arah kamu supaya lebih cepat lagi. Orang gagal itu bukan jatuh. Orang gagal itu orang yang berhenti. Prinsip ke-10, prinsip tahu cukup tapi tetap bertumbuh. Memang kalau kamu selalu hidup dengan merasa cukup, kamu akan lebih gampang untuk kaya. Karena orang yang merasa cukup pasti tidak boros, pasti tidak impulsif, pasti tidak dikuasai ego untuk terlihat kaya. Ya, pada akhirnya uang itu bukan tujuan akhir. Uang itu hanya efek samping dari versi terbaik yang kita lakukan secara konsisten terus-menerus. Ketika kamu memaksa uang datang, uang akan menjauh. Tapi ketika kamu fokus memperbaiki diri kamu, uang akan datang. Insya Allah, tanpa diminta. Jadi, terus belajar, terus berkembang, terus pegang prinsip yang sudah benar, dan biarkan uang datang sebagai akibat, bukan sebagai tujuan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di HT Nusantara Channel. Terima kasih untuk semua sahabat yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan membersamai perjalanan ini. Sukses buat kita, semuanya salam bebas waktu bebas uang.